Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sutriana SE, MM. Saat ini saya merupakan dosen pengajar untuk program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Keuangan Dasar. Mata kuliah Manajemen Keuangan Dasar merupakan mata kuliah peminatan bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar, metode, analisis rasio keuangan, dan pengelolaan perusahaan. Keputusan keuangan dalam menjalankan manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan investasi yang bersifat jangka pendek. Nah, pembahasan pada mata kuliah ini secara sistematis bertujuan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan perusahaan, serta mampu mengevaluasi beberapa kasus aktual mengenai laporan keuangan dan pengaplikasiannya dalam pengambilan keputusan. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan ruang lingkup manajemen keuangan, teori dan teknik perhitungan dalam manajemen keuangan, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada di lingkup perusahaan atau industri yang berupa laporan keuangan, baik itu terkait pendanaan, distribusi pendapatan, maupun keputusan investasi secara sistematis dengan menggunakan konsep dasar manajemen keuangan, menguasai analisis laporan keuangan, serta investasi yang tepat dalam lingkup perusahaan. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian. Adapun bidang pengajaran yang akan saya uraikan melalui 3 aspek, yaitu biasa disebut DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran sebagai berikut. Selanjutnya ada 3 CPMK sebagai berikut. Nah, dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan perkuliahan untuk penyampaian materi, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Materi perkuliahan ini terdiri dari materi-materi sebagai berikut. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada sumber ilmiah baik fisik maupun digital yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi yang digunakan sebagai berikut. Baik, untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model Student Center Learning, di mana model ini berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam menumbuhkan sikap, perilaku, serta kemandirian dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Selama kegiatan pembelajaran, adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah yang disertai tanya jawab, presentasi kelompok, case-based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan studi kasus dan membuat kesimpulan dari hasil studi kasus tersebut. Practice-based learning, yang mana mahasiswa menyelesaikan tugas secara individu serta memaparkan jawaban dari hasil tugas yang dikerjakan. Demikian bentuk delivery yang diharapkan dalam pengajaran. Selanjutnya, yang kedua dari dia yaitu interaction. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Bentuk interaksi dalam mata kuliah manajemen keuangan dasar yaitu: pertama, interaksi secara langsung melalui tatap muka atau offline di dalam kelas. Hal ini dapat dilihat dari interaksi saat tanya jawab serta berdiskusi saat penyampaian materi maupun pemaparan tugas dari mahasiswa. Interaksi yang kedua adalah interaksi secara tidak langsung, yaitu melalui media pembelajaran online atau Zoom, serta melalui media WA Group, diskusi dan tanya jawab di luar kelas. Demikianlah bentuk interaksi yang diterapkan dalam pengajaran. Selanjutnya, bagian terakhir dari dia adalah assessment,
Asesmen adalah penilaian dari proses hasil pembelajaran dari mahasiswa. Kriteria dan bobot penilaian yang saya ikuti sebagai berikut. Kehadiran 15%, tugas individu 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikianlah penjabaran dari delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah manajemen keuangan. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keuangan dasar manajemen yang saya ambil dari kuliah pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Ya, hari ini adalah hari pertama kita bertemu ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk rencana pembelajaran semester kita yang ketiga ini, di semester ketiga ini dengan kontrak perkuliahan. Nah, untuk materi pertama di pertemuan pertama ini ada dasar-dasar manajemen keuangan. Nah, di sini ada untuk dasar-dasar manajemen keuangan sendiri, ada CPMK yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar manajemen keuangan, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan dari manajemen keuangan, serta di sini mahasiswa mampu memahami lingkungan manajemen keuangan. Kemudian ada sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini sub CPMK sendiri itu mahasiswa mampu nanti memahami bagaimana sih mengambil keputusan investasi, keputusan pendanaan atau pemenuhan dana, serta bagaimana kebijakan dividen. Ya, di sini ada sub CPMK-nya. Nah, ini adalah pendahuluan. Dari pendahuluan sini dapat kita gambarkan ada untuk fungsi dari pokok perusahaan itu ada 4 pilar. Yang pilar pertama mengenai pemasaran, keuangan, dan produksi serta HRD. HRD itu biasa kita sebut dengan SDM-nya. Ya. Kemudian 4 pilar ini menggambarkan ke fungsi manajemen, yang mana fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Planning kita tahu ya, planning itu berarti merencanakan. Kemudian ada organisasi, mengorganisasi. Kemudian lari ke staffing berikutnya, yaitu di mana di sini adalah tugas seorang manajer keuangan memberikan job desk-nya kepada stafnya. Actuating, tugas manajernya keuangan itu actuating, yaitu bagaimana menjalankan apa yang sudah direncanakan, yaitu apa yang sudah diplanningkan. Kemudian ada controlling. Controlling adalah tahap terakhir, itu mengevaluasi. Tugas seorang manajer bagaimana mengevaluasi kembali apa yang sudah direncanakan di organisasi, terus tugas-tugas dari job desk-nya, kemudian mengevaluasi yang actuating, ya. Nah, pengertian dari manajemen keuangan sendiri itu dengan demikian berarti di sini adalah perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian dari fungsi-fungsi keuangan. Terus tujuan dari manajemen keuangan yaitu memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Diperlukan karena prestasi manajer keuangan perlu dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Kita tahu bahwa beberapa tugas dari seorang manajer keuangan itu adalah tujuan utamanya itu memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Nah, di sini tugas manajer keuangan dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan para pemegang saham. Kemudian apakah itu bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijual dengan harga tinggi, ya. Nah, yang pertama, model neraca keuangan untuk memahami manajemen keuangan. Tugas seorang manajer keuangan adalah mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan modal kerja dengan tujuan akhirnya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai saham. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini adalah ada 3 tugas yang harus dari seorang manajer keuangan, yaitu mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan modal kerja. Nah, kemudian ada sisi kiri neraca aset
yang biasa menggambarkan tugas manajer keuangan untuk investasi. Menanamkan dana pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Kita tahu ya bahwa di neraca itu ada dibilang aktiva tetap dan aktiva pasif, ya kan? Aktiva tetap, aktiva lancar dan pasifa. Pasifa itu sendiri disebut dengan sisi kanan neraca, yaitu utang atau modal. Menggambarkan tugas manajer keuangan untuk pendanaan, yaitu mencari dana yang bersumber entah dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, maupun dari penerbitan saham yang nantinya akan digunakan untuk investasi aktiva-aktiva yang ada di sisi kiri, ya. Nah, dari manajemen keuangan dari sudut akuntansi ini akan bisa kita lihat bahwa di sini ada aktiva dan pasifa. Aktiva itu sendiri yaitu aset lancar dan aset tetap. Berarti itu adalah bagaimana seorang tugas manajer mengambil kebijakan investasi pada untuk aset lancar dan aset tetap. Sedangkan untuk kebijakan pendanaan yaitu ada di pasifa. Pasifa yaitu utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Nah, dari kebijakan pendanaan ini, pasifa ini utang lancar, seorang manajer keuangan akan mengalirkan aset lancar ke aset tetap. Apakah porsinya itu profesional 50-50, 50-50. Kemudian dari situ tugas seorang manajer keuangan akan mengalirkan modal, mencari aliran modal, dana internal atau eksternal untuk pembelian aset-aset dan modal kerja, ya. Nah, ini adalah siklus neraca laba rugi. Ada yang tahu? Sudah dipelajari ya. Nah, untuk siklus neraca laba rugi ada aktiva dan pasifa. Aktiva di mana untuk tugas seorang manajer yaitu untuk mendapatkan aktiva, aset lancar dan aset tetap ini melalui pasifa, apakah itu utang lancar, utang jangka pendek, ekuitas. Kemudian ada neraca laba rugi yang mana itu ada pokok penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, itu akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotor kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran, biaya administrasi, dikurangi lagi dengan depresiasi dan amortisasi, itu akan didapatkan EBIT, ya. Nah, EBIT ini akan biasa disebut dengan utang jangka panjang juga. Kemudian EBIT dikurangi dengan interest atau bunga utang, itu akan mendapatkan EBT, ya. Nah, EBT ini dikurangi tax and pajak, kemudian dapatkan laba bersih. Laba bersih inilah yang naik menjadi ekuitas. Nah, kedua, menciptakan nilai, meningkatkan aliran kas masuk. Fokus manajemen keuangan yang kedua adalah aliran kas yang positif atau positif cash flow. Nilai bisa ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas yang positif. Sebagai contoh, perusahaan bisa menerbitkan surat berharga dengan biaya yang sedikit dan mendatangkan aliran kas positif. Ya, aliran kas yang masuk yang positif. Aliran kas yang menjadi fokus manajer keuangan berbeda dengan keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi dihasilkan dengan mempertemukan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut atau prinsip matching. Nah, 3 dimensi aliran kas yang perlu diperhatikan yaitu besarnya, magnitude, timing, dan resiko. Ini harus diperhatikan ya. Besarnya, magnitude, timing, dan resiko. Aliran kas yang besar diterima lebih awal dan mempunyai resiko yang rendah, mempunyai nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga, maksimasi keuntungan versus maksimasi nilai saham. Tujuan manajemen keuangan seringkali dinyatakan sebagai maksimasi keuntungan. Hal tersebut tidak tepat. Pertama, keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar tidaklah sebaik yang kita inginkan. Kedua, keuntungan per lembar saham juga bukan merupakan tujuan yang tepat. Keuntungan per lembar saham tidak memperhatikan nilai waktu uang dan resiko. Ya, di samping itu seperti ditunjukkan dalam contoh di atas, keuntungan akuntansi lain dengan aliran kas. Aliran kas lah yang harus diperhatikan oleh seorang manajer keuangan. Berarti dia harus seorang manajer keuangan itu harus memperhatikan cash flow-nya ya. Nah, maksimasi keuntungan di sini ini adalah maksimasi keuntungan dengan maksimasi nilai saham. Dengan demikian merupakan dua hal yang berbeda. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu keuntungan perusahaan, resiko, dan faktor lain. Harga saham yang terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap prospek dan resiko perusahaan di masa mendatang.
Harga tersebut mencerminkan informasi besarnya aliran kas, timing, resiko, dan lainnya yang dianggap relevan oleh investor. Nah, sini ada manajer dan pasar keuangan. Manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Pada dasarnya ada dua jenis sekuritas atau instrumen dasar, yaitu saham dan utang. Saham merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan hutang merupakan pinjaman. Kita tahu ya, saham merupakan bentuk kepemilikan dan hutang merupakan pinjaman. Sisi kanan neraca keuangan meringkaskan sumber dana yang diperoleh oleh manajer keuangan. Kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh manajer keuangan, membeli aset yang bisa menghasilkan kembalian. Sisi kiri neraca keuangan meningkatkan aset yang diperoleh manajer keuangan dengan menggunakan dana yang diperoleh pada langkah pertama tadi yang di atas. Aset tersebut menghasilkan kembalian, keuntungan atau profit dari aset yang sudah dari seorang manajer keuangan dengan pembelian asetnya itu kemudian menghasilkan kembali kembalian atau keuntungan dan profit yang biasa kita sebut sebagai profit. Sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Untuk pemegang saham, perusahaan membagikan dividen. Nah, sementara untuk pemegang hutang, perusahaan membagikan bunga dan mengembalikan pokok pinjaman hutangnya. Ya, sebagian kembalian atau tingkat keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Jadi ketika itu sudah dibagikan dividen, terus pokok hutang sudah dibayarkan, nah manajer keuangan menanamkan kembali profitnya ke dalam perusahaan. Kebijakan dividen akan dibicarakan seberapa besar keuntungan dibagikan ke pemegang saham. Maka dengan demikian, manajer keuangan perlu memahami bagaimana kerja pasar keuangan, bagaimana pasar keuangan menilai suatu aset. Ya. Nah, ini adalah flow atau arus dari manajer keuangan sebagai jembatan antara pasar keuangan dan perusahaan. Jadi manajer keuangan berada di tengah-tengah, manajer keuangan mencari sumber dana, kemudian manajer keuangan kemudian mengoperasikan suatu perusahaan. Nah, dari operasi perusahaan kembali lagi ke manajer keuangan. Ini adalah flow-nya ya, bisa dilihat. Nah, kemudian yang kelima yaitu perusahaan sebagai serangkaian kontrak. Perusahaan bisa dilihat sebagai suatu rangkaian kontrak antara pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya karyawan menandatangani kontrak untuk bekerja di perusahaan. Bank memberi pinjaman berdasarkan kontrak yang tertentu dengan perusahaan. Manajer dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaannya agar perusahaan tersebut menghasilkan aliran kas yang bisa meningkatkan nilai perusahaan, yang dengan demikian meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Ya, berarti itulah tadi tugas dari seorang manajer keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan kemakmuran dari pemegang saham. Pemegang saham itu sendiri tidaklah homogen, ada pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, kemudian keduanya tidak harus mempunyai tujuan konsisten satu sama lain yang berarti mempunyai potensi konflik. Jadi dalam perusahaan itu kita harus menghindari suatu, maksudnya memang pasti konflik itu akan ada ya. Dalam perusahaan itu dimanapun kita bekerja pasti ada konflik, tapi bagaimana seorang manajer atau SDM dalam situ menghindari konflik, terutama dalam pemegang saham yang mayoritas dan minoritas. Ini adalah merupakan juga salah satu tugas dari manajer keuangan. Oke. Dari slide-slide yang tadi sudah saya paparkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Nah, slide kedua tadi. Slide kedua ya, ini ya. Ya. Dan pertanyaan saya Bu, apa yang dimaksud dengan bisnis yang bagus dan dijual dengan harga tinggi? Yang ini pertanyaannya ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijual dengan harga tinggi. Artinya di sini bahwa suatu bisnis yang dapat dijual itu memiliki nilai yang tinggi, di mana produk yang akan kita jual itu adalah produk yang memiliki keunikan atau perbedaan diferensiasi dari kompetitor lainnya. Ya, nah maka dari produk yang kita jual itu yang memiliki nilai tinggi, kita akan mendapatkan margin atau profit yang lebih tinggi. Itulah yang dimaksud bagaimana bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijual dengan harga tinggi. Ya, mungkin bisa dipahami? Oke.
Baik, untuk hari ini kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, kita tutup ya materi kita pada pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai analisa laporan keuangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.